luar biasa. Sepanjang hari ini kita mendalami kepemimpinan dalam pendidikan yang tidak lain mengambil model kepemimpinan Yesus, lead like Jesus, dengan visi misi yang luar biasa, Veritas, Virtus, Fides. Itulah prinsip Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup yang menjadi prinsip pendidikan Lokon untuk menyiapkan anak-anak bangsa yang sungguh-sungguh unggul, berkarakter, kreatif, inovatif, dan beriman tentu saja. Sukses untuk seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Lokon, Tosnito. Tuhan Yesus selalu memberkati. Sepanjang di tol nak ketik dengan ringan pusing. Kalau di tol sama dia penjaringan.
akan datang, dan penyampaian tujuan maksud kegiatan rekoneksi ini yang akan dibawakan oleh Direktur Operasional Pendidikan Instansi Komunikasi Ali luar biasa. Apa kabar? Sehat, semangat, Surya. Ya, ini rekoleksi untuk karyawan-karyawan kantor dan pimpinan. Jadi ada kepala sekolah, ada kepala asrama, ada direktur-direktur, dan ini gawainya Pastor Adam, Pastor. Direktur kerohanian, direktur spiritualitas kita, untuk lebih coba bukan sekedar menghangatkan saja kita semua, tetapi coba menggali kembali. Jadi baru sekarang kita sama-sama dengan keluarga besar baik yayasan maupun sekolah misalnya hadir sebagai tamu atau sebagai undangan, belum pernah untuk sama-sama mendalami apa yang menjadi misi utama dari Yayasan Pendidikan Rokon dalam hal ini yang sudah didirikan oleh Om Donald. Kepemimpinan Yesus, ya. Jadi ini dasar dari pendidikan Katolik dan sekolah. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sekolah itu dimulai dengan perintah ini, dan ini sampai akhir zaman. Nah, karena kalau tidak, maka gereja tidak akan hidup. Ya, gereja dalam arti institusi, tapi lebih lagi soal penginjilan, evangelisasi. Karena ini ujung tombak dari evangelisasi. Jadi Yesus menyuruh semua murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia untuk berevangelisasi, mewartakan kabar gembira keselamatan dari Kristus, dan itu lewat pendidikan. Maka dia ingin agar supaya segala bangsa menjadi murid-muridnya. Jadi dia minta supaya kita menjadi guru-guru, menjadi pendidik-pendidik. Nah, kemarin tanggal 14 Gereja Katolik Keuskupan Manado berusia 155 tahun. 155 tahun kembalinya iman Katolik di Keuskupan. Yang biasa dimimpikan anak kampung. Tapi setelah November saya gabung 2002 saya gabung bekerja. Ya saya seperti mungkin Romo tadi. Saya bukan guru, bukan ahli psikologi, bukan SPD, bukan Master of Education. Mengajarkan hal yang sangat sederhana, melihat anak dari jauh, bunyi bel, mereka udah masuk kelas, pergi ke dining, mereka senang. Saya pikir, kenapa saya suka? Hal yang sebenarnya bukan kayak pekerjaannya si Mas atau lain, tapi lama-lama dan pekerjaan yang paling panjang sekarang adalah di sekolah.
hal-hal yang saya pikir sekolahan tentang dapur, tentang kapur, pensil, pulpen, bagaimana guru ngajar, buku, meluluskan, kasih rapor, ternyata jauh lebih besar dari persoalan itu seperti Pastor lihat. Dan iman adalah kita melihat sesuatu yang belum kita tahu hari ini, tapi kelak kita bersyukur. Oh ini, kenapa saya di sini? Iman adalah kenapa ketemu Delphi, kenapa Romo? Oh saya mau Romo yang seperti orang Belanda yang tegas. Ya datang Romo Adam. Tidak ada syukur. Kenapa tukang dapurnya Pak Jeff? Saya mau yang seperti kelasnya Peninsula. Saya mau tukang taman yang kira-kira kelasnya bisa bikin seperti PowerPoint punya kebersihan. Tapi saya ketemu si siapa yang Papua ini, Mateus. Dia selalu senyum. Siapa aja dia senyumin. Nah iman adalah, saya pikir adalah melalui jatuh bangun. Kita kadang-kadang pikir mau ke kasuar, nomornya sih batu rusak. Jadi ini Karvis ya, tahun 2000 yang menyampaikan ini, we are currently preparing students for jobs that don't exist using technologies that haven't been invented in order to solve problems we don't even know are problems yet. Nah, ini bagus ini. Ya, jadi kita menyiapkan anak-anak kita untuk pekerjaan yang belum ada. Ya. Dan menggunakan teknologi yang belum ditemukan untuk menyelesaikan persoalan yang belum tentu belum kita lihat sebagai persoalan. Begitu. Nah ini menarik karena ini memang sangat aktual. Begitu. Preparing student for jobs that don't exist. Banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya ada. Dan banyak pekerjaan yang orang ingin tahu dari mana tiba-tiba ada, kok orang jadi kaya sekali. Antara lain yang YouTuber itu. Ya, teknologi ini, aplikasi dan seterusnya ternyata luar biasa peluang-peluang yang ya, tercipta. Nah, menggunakan teknologi mana 10 tahun lalu orang saudara ini. Bahkan orang kesulitan sekali dulu kan untuk internet dan segala macam, dia pakai gara-gara itu data-data yang cukup dan seterusnya. Ya, cuma berapa kilobyte sekarang bukan giga, nano, tera, nano, luar biasa. Jadi banyak teknologi sekarang yang belum ditemukan. Apalagi kalau nih Elon Musk ini akhirnya dia bisa membawa manusia ke Mars, besok ya. Nah, in order to solve problems we don't even. Jadi berikut apa yang menjadi persoalan, apa yang belum terpikirkan menjadi persoalan sudah menjadi persoalan. Kemarin dalam bedah buku dialog ide itu dari Dr. Odi Kaunang, dia doktor teknik elektro dari Jepang, dia ambil IT, computer science. Lalu kemudian di salah satu topik yang dibahas sampah digital. Aduh kita sampah digital ini seperti tadi kan anak-anak, bukan soal DP kepandaian tetapi DP hati, tergerak hati oleh apa? Belas kasihan. Itu hati Yesus begitu. Jadi seperti Yesus selalu tergerak hati oleh belas kasihan. Coba lihat anak-anak tadi ya. Ya berarti mereka kan sudah sebenarnya dibina, dilatih oleh orang tua, khususnya guru-guru untuk berbelas kasih. Jadi sekalipun tidak diajar lagi, mereka lihat kasihan itu opa, jatuh ke bunga, yang mesti bantu. Dan coba lihat, polos sekali itu anak-anak, gitu ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa ada kamera untuk melihat. Tentu mungkin itu rangkuman dari anak-anak yang baik. Bisa saja ada banyak anak yang cuma lewat-lewat. Tapi pas ketangkap ini, yang bisa kemudian menjadi pelajaran anak-anak yang baik. Sehingga membanggakan orang tua, sekalipun orang tua marah-marah. Ya boleh kotor begini, ya. Tadi mama yang bilang bisa sendiri, aduh, begitu. Nanti kemudian dia lihat, rupanya anak saya, ya ternyata karena ingin membantu orang lain, jadi dia biar kotor. Bahkan ada satu tadi anak bilang, iya pasti mama marah, nanti kita bilang gitu kan. Nah itu nilai-nilai yang luar biasa dalam pendidikan, dan itu juga melihat misalnya menjadi kasih. Caranya adalah dengan menggunakan kemampuan sugesti kita. Ya, jadi fokus, ya, fokus di visualitas
anggap yang saya pegang ini besi, bukan cuma kertas. Jadi yakin bahwa ini besi, ini pasti patah. Jadi anggap pensil ini rapuh sekali, gampang patah. Dan yang saya pegang ini, ya. Oke? Kalau yakin, silahkan. Ya, silahkan. Oke, kasih di bawah sini supaya daya anunya bisa. Ya, terbaik. Wah, itu. Jadi sebenarnya bukan soal isu, pikiran. Yakin bahwa kasih ke bawah ya. Main saja. Kalau pas lagi marah Pak Tua di rumah, biasa orang nanti terkejut ketika sudah patah. Kalian berpatah mau betulkan? Ayo. Berapa kali nyawa? Jadi putih. Nah, ternyata jadi itu. Baik. Nanti kalau yang belum boleh mau pulang. Banyak perempuan belum pegang. Ya. Mau bangun enggak? Akan cari alasan. Gimana kan supaya boleh bilang boleh psikolog. Gitu tuh. Cari alasan, orang akan cari alasan. Tetapi kalau itu memberi kita semangat, maka kita akan kemudian mengambil sikap cepat bergerak. Begitu. Ya. Jadi ini cara memandang ini sangat penting. Belajar meningkatkan kapasitas, memperluas wawasan untuk mencapai itu hakikat dari lembaga pendidikan, entah yayasan, entah sekolah. Di Katolik yang disebut LPK itu yayasan, lembaga pendidikan Katolik. Begitu, bukan sekolah. LPK itu adalah lembaga pendidikan Katolik. Karena itu kemudian membentuk MPK. Ya. Nah, jadi anggotanya adalah pembelajar yang selalu belajar meningkatkan kapasitas dan berwawasan untuk mencapai tujuan. Jadi ciri khas dari sebuah organisasi pembelajar adalah orang-orang yang terus hidup untuk terus belajar. Karena itu dikenal dengan belajar sungguh. Ya. Nah, orang tahu konteksnya. Dan sejarah tujuannya jika apa yang menjadi history
nantinya menjadi my story. Itu penting sekali ya. Sejarah kan bahasa Inggris his story. Nah, kita ingin agar supaya itu bukan menjadi his story, tetapi my story. Ya, sejarahnya Pak Tri dan dulu sudah di situ menjadi my story. Begitu, karena kan harus ada regenerasi pelantikan. Ya, perubahan di satu akan memperoleh. Nah, seakan-akan tidak berarti. Lalu the enemy is out there, musuh ada di luar sana. Nah, ini besar ya. Jadi jangan kemudian melihatkan ada YSDH, lalu kemudian Gamis, ada Citra Kasih dan sebagainya, seakan-akan orang bermusuh. Bukan. Sekarang tidak lagi dalam era kompetisi. Sekarang salah banyak kali ya, karena selalu dikatakan profil lulusan itu adalah kompetitif. Keliru, jangan pakai kompetitif. Kita bukan era kompetitif, tetapi kolaborasi. Ya, jadi musuh itu harus dijadikan sebagai sahabat. Maka tidak lagi punya musuh. Menghancurkan sahabat dengan menjadikan musuh adalah menjadikan dia jadi sahabat. The enemy is out there, itu salah. Jadi ingat bahwa yang paling menantang kita tadi orang PDI sendiri bilang begini, sehingga harus tunduk telinga terhadap diri sendiri mereka. Kecuali tentu hati bukan ya. The fixation of events, fokus pada event bukan pada big picture. Nah ini yang mesti lihat ya. Oh waktu gua dia kepala sekolah, bagus tuh orang. Sekarang bukan itu. Jadi jangan event-event itu. Akan tetapi dia punya operasional rutin itu yang paling penting. Event itu hanya celebration, puncak-puncak perayaan. Ya. The parable of the boiling frog. Nah, tahu yang direbus. Ya, kalau ame kata kontrol isi air panas langsung berubah. Tapi kalau ame kata kau taruh di belakang air masih dingin, ya bawa dia. Sampai mau masak itu air, biar bisa mandi, bawa dia. Itu memang eksperimen. Dan aku coba yayasan, Anda sebagai pemimpin staf dan seterusnya, kita harus berusaha untuk menjadi orang yang ahli di bidang itu. Gitu. Jangan kemudian kita kok orang keuangan, ya pun taruh di sini, nggak masalah. Yang penting lalu jadi ahli. Jangan kemudian satu tahun pembukaan jadi gimana itu? Jadi ini prinsip untuk supaya organisme itu menjadi hidup, kita mesti belajar. Personal mastery. Belajar terus. Jadi jangan bilang I can. Ya, harus I can. Gitu. Supaya nanti muncul motivasi. Karena itu di Singapura mungkin kepala-kepala sekolah bagus kalau dapat izin dari yayasan. Studi banding di Singapura, DP sekolah DP nama North Light School. Pernah dengar? North Light School, sekolah bintang utara. Itu nanti coba search di Google itu North Light School. Bagus studi banding itu bagus kan. Kita waktu ambil S3 itu lalu studi banding. Nah, bagaimana itu sekolahnya? Begini. Jadi ternyata Singapura ini pemerintah mereka ingin kan orang pandangan Singapura itu kan kaya, hebat, luar biasa. Ternyata di sana juga ada anak yang miskin, yang susah. Tetapi mereka ingin bagaimana mengangkat orang-orang ini yang masuk kategori the last, the least, the lost. The last, akhir, the least, paling kurang, the lost, hilang. Nah, istilah bahasa Indonesia, miskin, bodoh, nakal. Itu orang. So, susah secara ekonomi, bodoh, nakal lagi. Orang sama yang masuk di situ. North Light School. Jadi dibuka oleh pemerintah Singapura.